Haji Lalu Ahmad, anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang hadir bersama kita. Saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Nurul Huda. Betul? Nur artinya cahaya, Huda artinya petunjuk. Jadi orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang sudah ada cahaya dalam hatinya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati adik-adik remaja. Hampir puluhan tahun saya keliling ceramah. Dulu saya pernah tinggal di Jawa, keliling ceramah. Saya pernah ceramah di Malaysia. Tapi tumben hari ini, saat ini, saya melihat adik-adik remaja, laki dan perempuan menyambut saya dengan hangat. Pas tadi ada yang gadis-gadis, segera saya ingin jawab tangannya. Tapi saya ingat saya bukan makhluk saya. Mudah-mudahan ada tambahan keberkahan di sini. Ada tambahan jodoh maksudnya ya. Amin. Ya siapa tahu kan, minimal berjodoh dalam kebaikan dan ketaatan, itu maksudnya ya. Saya lihat juga ada karpet merah. Biasanya pejabat tinggi negara yang disambut dengan digelarkan karpet merah. Tapi malam hari ini karena keberkahan Ramadan, karena kemuliaan daripada Al-Quranul Karim, kita beserta Bapak anggota DPRD disambut dengan karpet merah. Terima kasih adik-adik remaja dan pengurus masjid, walaupun saya tidak sempat menginjaknya tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tema kita malam hari ini tentang bagaimana memuliakan orang yang lebih tua menurut Al-Quranul Karim. Karena yang hadir malam hari ini walaupun banyak anak-anak termasuk adik-adik remaja, saya lihat yang tua-tua hadir pada malam hari ini. Sebelah kanan ina-ina yang tua-tua juga hadir. Sebelah kiri yang tua-tua juga hadir. Ini satu kemuliaan, satu kehormatan bagi kita. Kalau yang tua dengan yang muda hadir di masjid, rahmat Allah senantiasa tercurah. Alhamdulillah. Islam sangat menghargai dan menghormati yang tua. Tapi kalau mau nikah rata-rata carinya yang muda, Pak. Saya juga kalau menikah lagi insya Allah cari yang muda, insya Allah. Makanya kalau saya ceramah saya lihat dulu siapa yang di depan ini. Kalau yang depan gadis-gadis semangat ceramahnya. Tapi kalau yang tua-tua di belakang ya, mohon maaf. Allah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita umat Islam, salah satu nilai Quran yang diajarkan oleh Allah kepada kita hendaklah kita hormat kepada yang lebih tua. Dijelaskan oleh Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dihormati oleh orang, kata Quran, maka berikan penghormatan itu dengan baik atau dengan yang lebih baik dari penghormatan itu. Karena sesungguhnya
adalah al-ithar. Apa namanya? Al-ithar. Apa makna al-ithar? Mendahulukan yang lebih tua dalam segala urusan. Tapi nilai ini mulai bergeser saat ini. Mohon maaf. Kalau dulu ada orang tua, lebih awal kita persilahkan dia mencuci makan sebelum dia makan. Sebelum dia menyantap hidangan di meja makan di rumah kita maupun di tempat-tempat di mana kita diundang, lebih dulu yang lebih tua kita persilahkan. Betul? Karena Al-Quran Islam mengajarkan untuk memuliakan yang lebih tua. Pantas Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman dia kepada kehidupan nanti di alam barzakh, kehidupan nanti di padang mahsyar, kehidupan nanti di akhirat dia imani. Apa tanda dia beriman? Dijelaskan oleh Nabi, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia hormati, dia hargai tamu. Saya di sini tamu. Semua kita yang hadir di sini sesungguhnya tamu. Kita tamu di bumi Allah, kita tamu di tempat ini. Maka Islam Al-Quran mengajarkan untuk menghargai dan menghormati tamu. Siapa yang paling awal kita hormati? Ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setelah saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, saya berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, saya hormat kepada Allah, hormat kepada Rasulullah, kepada siapa lagi saya harus hormat?" Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Ibu, bu, ini semua ibu-ibu kan? Semua kita yang lahir ke dunia ini pasti lahir dari rahim seorang ibu. Betul apa tidak? Tidak ada orang yang terlahir ke dunia ini tanpa bapak, tanpa ibu. Ada apa tidak tanpa bapak, tanpa ibu? Ada. Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Isa punya ibu, tidak punya bapak. Tapi sesungguhnya semua kita manusia, kata baginda Nabi, lahir ke dunia ini asbab dari seorang perempuan yang diberikan rahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kau hormat kepada Allah, hormat kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang ketiga tempat kau hormat siapa, kata Nabi? Ummuka, ibumu. Jelasnya? Ibu, kata Rasulullah. Besoknya lagi datang sahabat ini dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian saya sudah bertahan kepada ibu saya, kepada siapa lagi saya harus hormat? Nabi kembali menjawab, ummuka, ibumu. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali disebut itu. Satu hari kembali sahabat ini bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai baginda Nabi, saya sudah beriman kepada Allah, saya beriman kepada baginda Rasul, saya juga taat kepada ibu, kepada siapa lagi saya harus hormat dan taat? Nabi kembali menjawab. Apa jawaban Nabi? Ummuka, ibumu. Berapa kali? Berapa kali, Pak? 3 kali disebut ibu oleh Nabi. Tapi sahabat ini satu ketika bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, saya sudah beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Saya sudah hormat sama ibu. Kepada siapa lagi saya harus hormat dan taat?
Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Kata Rasulullah. Ibu berapa, Pak? Bapak? Ibu berapa? Ibu 3, bapak? Saya ulang, ibu berapa, Bu? Bapak? 3 ibu, bapak? Saya ulangi, 3 ibu, 1. Tuh, setuju ibu-ibu 3, Pak. 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ibu, baru Rasulullah menyebut bapak. Kenapa demikian, kata sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul? Kenapa ibu 3 kali? Kenapa bapak hanya 1 kali? Nabi menjelaskan, ibumu itu lebih banyak menderita daripada bapak. Bukankah Islam mengajarkan keadilan ya Rasulullah? Kenapa ibu 3 kali, bapak 1 kali? Rasa-rasanya tidak adil Islam ini, kata sahabat ini. Nabi menjelaskan, Allah menyuruh kita berlaku adil, tapi juga berlaku ihsan. Biasanya khotib ketika menutup khutbah kedua atau pertama selalu membaca ayat Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruhmu berlaku adil tapi juga berlaku ihsan. Contoh, boleh Bu? Contoh ya. Kalau suami ibu punya istri 2, contoh, misal. Boleh kan Bu misalnya ya? Satu saat suami ibu punya istri 2. Contoh ini Bu, misal. Kan misal boleh ya? Istri pertama anaknya 5, istri yang kedua belum punya anak. Seumpama 2 istri diberikan belanja tiap hari 100.000, kira-kira adil apa tidak? Adil apa tidak? Bapak-bapak, adil apa tidak? Kenapa bilang tidak? Ini kalau kita tanya Bapak Ibu. Tapi jawaban Nabi, apa kata Rasulullah? Adil. Adilnya di mana? Karena sudah digugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada kedua istrinya. Istri pertama yang anaknya 500.000 adil. Istri kedua yang belum punya anak kasih 100.000 adil. Di mana adilnya? Diberikan belanja sebagaimana haknya untuk diberikan nafkah zahir. Paham? Tapi Allah tidak hanya menyuruh kita berlaku adil, tapi juga berlaku ihsan. Di mana ihsannya? Ihsan itu kalau istri pertama anaknya 5, ya tentu nggak cukup belanja 100.000 sehari. Kasih 200.000 sehari. Istri yang kedua karena belum punya anak, kasih 100.000. Adil tapi juga ihsan. Jelas ya? Makanya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat itu, kenapa ibumu 3 kali harus menghormati daripada bapakmu? Nabi bertanya kepada sahabat itu, yang ngidam bapakmu atau ibumu? Ayo, yang ngidam bapak atau ibu? Nah, itu ibu kan? Ngidamnya macam-macam. Ya kalau lagi musim anggur, ngidam anggur. Tadi saya oleh Pak Ketua DPRD, beliau menyuguhkan anggur merah. Subhanallah, senang sekali, hampir mau habis tapi saya malu. Ibumu yang melakukan dan merasakan yang namanya ngidam, bagaimana rasanya ngidam? Kita nggak pernah tahu Pak. Ibu yang merasakan. Ada dulu orang di Kalimantan, di hamil pertama, ternyata ngidamnya ingin memegang kepala botak Odi Saputra. Aneh
ngidamnya ibu ini ya. Kalau bapak-bapak yang usianya seumur saya pernah menonton sinetron judulnya Si Manis Jembatan Ancol. Salah satu pemeran utamanya Oji Saputra yang botak kepalanya itu. Sama suaminya, kok ibu ini ngidamnya aneh-aneh, kata suaminya. Besok pagi selesai sholat subuh saya mencari salon supaya dicukur gundul kepala saya. Kamu pegang tiap hari gak apa-apa, kata suami. Tapi istrinya bilang, saya ngidam bukan memegang kepala botaknya apa. Kepala botaknya Oji Saputra harus ke Jakarta dia. Kalimantan Jakarta, coba bayangkan. Kebetulan dia orang kaya, akhirnya berangkat ke Jakarta, cari ke sana kemari, ketemu alamat Oji Saputra. Setelah ketemu, mohon maaf Pak Oji kalau bahasa sana, istri saya ini sedang hamil. Ya terus hubungannya dengan saya apa? Dia ngidam ingin memegang kepala botaknya kamu ini. Allahu Akbar. Ya begitu dipegang kepala botaknya, selesai ngidamnya. Dari urusan ngidam saja kalian sengsarakan orang tua kalian, ibu kalian, kata Nabi. Yang kedua, kenapa ibu lebih dulu dihormati ketimbang bapak? Yang mengandung itu bapak atau ibu, kata Nabi? Ibu. Bagaimana rasanya orang hamil mengandung 9 bulan 10 hari? Tanya istri kita. Masya Allah, dijelaskan oleh Allah, wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, dalam kondisi lemah gemulai, dalam kondisi sangat tidak memungkinkan dia bergerak lazimnya pada waktu dia sebelum hamil. Coba lihat kalau kandungan istri atau wanita-wanita di atas 7 bulan sudah capek luar biasa. Mau berdiri pelan, mau berjalan pelan, mau tidur pelan, ya tidak. Kemana-mana anaknya dalam rahimnya dibawa, ke pasar dibawa, mandi dibawa, mau jalan-jalan ke mall juga dibawa, betul. Belum pernah dia bilang, nah kamu di kamar aja dulu ya, ibu mau jalan-jalan ke mall, kan belum pernah kan? Karena belum lahir anak itu, kemana-mana dibawa. Mau tidur telentang, sulit bernapas, betul. Mau tidur miring, rasanya nggak nyaman. Mau tidur tengkurap, takut anaknya gembel kayak pisang. Begitu bawaan perempuan selama 9 bulan 10 hari, sebagai isyarat dia ditakdirkan harus mengandung, menjadi kodratnya yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Capek, lelah, 9 bulan 10 hari. Kalau Bapak ingin merasakan bagaimana dasarnya perempuan yang sedang mengandung, nanti pulang Pak, kalau ada pohon kelapa depan rumah, ambil 2 butir, lalu diikat dua-duanya, taruh di leher, keliling 1 jam sambil menunggu datangnya waktu sahur Pak. Begitu gambaran betapa berat dan susahnya wanita yang mengandung. Sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ, jangan kau berkata kepada ibumu. Mana ini yang gadis-gadis tadi menyambut saya? Mana? Enggak kelihatan aja. Sekarang ini mohon maaf, anak-anak kita ini sekolahnya hebat, S1, S2, S3, S2, S-Mambo. Iya, sampai tinggi, jenius, tahun. Tapi mohon maaf, beribu maaf, dia sangat tidak sopan dan tidak menghargai bapak ibunya. Ada seorang artis, mohon maaf, artisnya masih hidup atau mati saya nggak tahu. Dia malu mengakui ibu kandungnya. Karena ibunya orang kampung, hitam, pesek, tidak sekolah. Lalu ketika dia ke Jakarta mencari anaknya semata wayang yang menjadi artis, dia tidak mau mengakui ibu kandungnya. Na'udzubillah. Wala taqul lahuma uff, jangan kau berkata pulang sekolah disuruh nyuci sama ibunya, disuruh bantu masak untuk berbuka bagi keluarganya, itu anak-anak kita hari ini, mohon maaf, beribu maaf ya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, apalagi sampai
kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kalimat yang menyenangkan, yang membahagiakan hati mereka. Karena ada satu dosa. Dosa apa itu? Tidak hanya disiksa oleh Allah di akhirat, kata Nabi, tapi di dunia dia sudah merasakan siksa itu. Apa dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu? Manakala kita ingkar kepada orang tua kita, sejak dari dunia sudah ditimpa kesulitan, musibah, kepayahan. Di akhirat kalau dia tidak taubat, dia akan merasakan azabun syadid, siksa yang sangat pedih nantinya. Sebab itu bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, belum sanggup kita berikan dia makanan yang lezat, pakaian yang bagus, tempat tinggal yang layak, kendaraan yang mungkin boleh jadi dia ditumpangi. Minimal kita hormati, kita hargai, kita jaga kehormatan dan harga diri mereka dengan baik. Karena apa? 9 bulan 10 hari kita di rahimnya. Lahir antara harapan hidup dengan mati, disusui 2 tahun. Saya pernah diundang ke Jakarta seminar tentang air susu ibu. Saya heran, kenapa tuan guru diundang ke Jakarta seminar tentang air susu, Pak? Biasanya kan dokter, rumah sakit, perawat, apalagi ya orang-orang tenaga medis lah yang kaitannya dengan urusan itu. Tapi tuan guru diundang ini oleh salah satu lembaga internasional tentang bagaimana sesungguhnya air susu ini. Subhanallah. Ini semua kita besar karena air susu, betul apa tidak? Makanya nggak ada orang yang bosan nyusu. Minum susu maksudnya. Ini udah mulai serius. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi di mana? Lupa ya. Berangkat saya ke Jakarta, ibu-ibu. Nyampe di Jakarta, memang berapa ulama, kiai, termasuk tuan guru dari Lombok yang diundang, seminar tentang air susu ibu, Pak. Betul ini? Ternyata ahli gizi dari New Zealand, Selandia Baru, memberikan penjelasan tentang keistimewaan air susu ini. Dipaparkan di situ, kalau anak-anak yang baru lahir dari rahim ibunya meminum air susu ibunya selama 2 tahun, mereka sebut 2 tahun ya. Allah menyebutnya 2 tahun dalam Al-Quran. Nabi menjelaskan itu dalam hadisnya. Kalau anak-anak bayi sempat meminum air susu ibunya, subhanallah, 3 keistimewaannya. Pertama, akan terhindar dari segala jenis macam penyakit. Artinya apa? Kebal tubuhnya. Tidak gampang masuk angin, tidak gampang masuk atau kena dengan COVID-19 atau COVID-20 atau 21 misalnya. Kenapa? Karena dia sering atau suka meminum air susu daripada ibunya. Dalam satu riwayat hadis dijelaskan, 1 isapan, apa bahasa kita isap? 1 kali mod untuk bayi besar pahalanya seperti ibu-ibu sholat sunat 1000 rakaat. 1 kali mod. Bagaimana kalau suami nomor juga? Berapa kali pahala? Ini kok nyimpang. Mohon maaf ya. Itu kata Nabi, saya bukan bercanda itu. 1 kali mengisap puting susu daripada ibunya anak bayi itu lebih besar pahalanya seperti sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Itu kalau 1 kali mod. Kalau 10 kali mod, 20 kali mod, lalu bapak juga ikut. Subhanallah, betapa besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebal tubuhnya dari segala macam penyakit. Yang kedua, dengan meminum air susu ibu itu, EQ anak-anak kita ini kecerdasannya melampaui. Kenapa?
di dalam maaf air susu perempuan pada waktu dia melahirkan warnanya sedikit kecoklatan dan agak bau, biasanya dukun-dukun bayi membuang itu, padahal itu dalam bahasa medis itu kedokteran yang disebut dengan kolostrum. Apa bu? Kolostrum namanya. Dan itu tidak bisa diproduksi oleh semua perusahaan-perusahaan susu yang ada di dunia ini. Tidak mampu dia ciptakan. Itu ada, mohon maaf, diciptakan oleh Allah, khusus diberikan kepada anak-anak kita yang sudah lahir dari rahim perempuan. Hebatnya lagi yang ketiga apa? Kolostrum itu manakala dihisap oleh anak-anak kita, kata ahli medis itu, ahli gizi itu, insya Allah mereka akan tumbuh sayang cinta kepada kedua orang tuanya. Kalau mohon maaf ibu-ibu tidak mau menyusui anaknya sesuai dengan perintah Allah, lalu dikasih susu kaler, wajar mentalnya kayak kaler keras. Atos bahasa orang Jawa, susah diatur, bikin sakit hati, bikin marah tiap saat. Kenapa? Karena tiap hari dikasih susu kambing. Apalagi kalau dikasih susu kambing, dia kelakuannya kayak kambing. Dikasih susu sapi, dia kelakuannya kayak sapi, bikin sakit hati orang tuanya. Padahal dia sarjana, padahal dia mungkin sudah PNS. Kenapa dia senantiasa kurang ajar? Boleh jadi dulu mohon maaf ibunya tidak kasih air susu. Jelas? Jelas? Nah, makanya ini yang baru hamil, yang sudah melahirkan, jangan malu penampilannya jelek. Yang namanya perempuan waktu masih gadis, mohon maaf Pak, bodinya kayak gitar Spanyol, betul? Depan kencang, belakang kencang. Tapi begitu melahirkan seperti balon yang kehilangan udara, kempes depan belakang. Yang gak apa-apa, yang penting melaksanakan tugas menyusui daripada anak-anaknya. Urusan penampilan urusan 20. Yang penting anak-anak disusui dengan baik, itu perintah Allah, supaya anak-anak kita hormat taat kepada kedua orang tuanya. Kalau kita melihat berita di televisi, di koran, betapa dan berapa banyak, mohon maaf, beribu maaf, anak-anak yang justru menzalimi orang tuanya di Sumatera Barat. Masih ingat beberapa bulan yang lalu ramai di televisi, ada anak pakai jilbab besar, PNS, dia usir ibu kandungnya di rumah ibu kandungnya. Ngeri apa tidak? Ibu kandungnya diusir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nangis ibu kandungnya, nangis dia. Ada kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat Nabi yang sangat taat. Dimanapun Rasulullah berdakwah berjuang, dia senantiasa ikut. Sampai pada akhirnya Al-Qamah sedang sakaratul maut. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kenapa rohnya belum keluar juga dari dalam jasadnya? Akhirnya keluarganya mencari Nabi. Ya Rasulullah, engkau punya sahabat namanya Al-Qamah, dia sedang sakaratul maut berhari-hari. Kenapa tidak kunjung mati? Kami menyaksikan susahnya dia menghadapi sakaratul maut. Nabi datang mendoakannya supaya segera diangkat ruhnya, dimudahkan pada waktu dia sakaratul maut. Tapi tetap saja nafasnya seperti orang digergaji. Akhirnya Nabi berkata, kira-kira dosa apa yang menyebabkan Al-Qamah menderita dalam sakaratul maut? Sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, jihadnya bagus. Kata ahli warisnya, memang semua yang tersebut itu bagus ya Rasulullah, tapi Al-Qamah dia ingkar kepada ibu. Di mana ibunya? Ibunya dibuang di tepian kota Madinah, termunta-munta, tidurnya di atas pasir, beratapkan langit, berselimutkan kesulitan dan kesusahan. Dia tidak peduli kepada ibu kandungnya. Dicari di mana ibu kandungnya untuk dimintai maaf anak-anaknya sedang sakaratul maut. Apa kata ibunya? Duhai Allah, saya tahu bagaimana rasanya menderita pada saat saya hidup. Saya hamil selama puluhan kali. Saya mengandung dia 9 bulan 10 hari. Melahirkan Al-Qamah antara harapan hidup dengan mati. Saya kasih air susuku. Saya besarkan dengan linangan air mata
dan keringat, tapi dia ingkar, dia sakiti perasaanku, aku belum bisa memaafkan anak itu. Allahu Akbar. 2-3 kali dimintakan maaf oleh Nabi, dia tidak mau memaafkan anaknya. Akhirnya Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, kumpulkan kayu bakar, bakar Alqamah supaya urusannya nanti selesai di hadapan Allah. Ada keluarganya lari mencari ibunya, Bu, anaknya ibu Alqamah yang kurang ajar, yang tidak hormat kepada ibu, sedang dicarikan kayu bakar oleh Nabi, akan dibakar Alqamah dengan para sahabatnya. Tegakah ibu, anak kandung ibu dibakar oleh sahabat dan Nabi. Mendengar anaknya dibakar, tiba-tiba keluar air mata membasahi pipi perempuan tua yang sudah uzur tadi. Hati saya sakit, hati saya belum bisa memaafkannya. Saya menderita karena anak yang kurang ajar ini. Tapi jikalau Nabi akan membakarnya beserta sahabat, saya rasanya belum tega. Oleh karena itu, kalau begitulah saya maafkan anak itu, katanya. Begitu keluar maaf ibu tadi, dengan izin Allah, ruh Alqamah keluar dalam keadaan husnul khotimah, tidak jadi dibakar oleh Rasulullah dengan para sahabat karena sudah dimaafkan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang masih punya orang tua, hormati mereka, hargai mereka, sambung silaturahim dengan karib kerabat. Kalau dia telah meninggal dunia, ziarahi kuburnya, datangi kuburnya, pelihara ahli warisnya yang masih hidup, sambung karib kerabat. Atau kita pelihara warisan yang pernah diberikan kepada kita. Mungkin tidak ada sawah ladang yang diwariskan, tidak ada rumah intan dan mutiara yang diwariskan, tapi diwariskan kebaikan kepada kita. Kebaikan itu yang kita kenal, kebaikan itu yang kita hidupkan, untuk mengenang budi baik dari bapak dan ibu yang menjadi wasilah kehadiran kita di dunia. Jelas ya? Oleh karena itu, dalam satu ayat juga dijelaskan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah telah menetapkan, jangan pernah kita menyembah kecuali hanya menyembah Allah. Jangan pernah kita mengimani sesuatu selain hanya beriman kepada Allah. Tapi ayat ini digandeng dengan kalimat apa? Apa gandengan ayat ini? Wa bil walidaini ihsana. Setelah kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua kata Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil khusus kepada anak-anak muda yang sedang berada di lautan ilmu, sedang mencari identitas, sedang mencari harapan, sedang menggantungkan cita-citanya. Ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi bupati, gubernur, wakil rakyat seperti beliau, ingin jadi orang sukses dalam perkara dunia. Karomah hidupmu bukan ulama, karomah hidup bukan makam wali, karomah hidup itu bukan hadratus syekh, orang-orang top yang banyak pengikutnya. Siapa keramat hidup? Siapa karomah hidup? Setelah Allah dan Rasulnya, karomah hidup kita bapak dan ibu. Jelas ya? Makanya kata Nabi, apa kata Rasulullah? Ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, nah silahkan kamu menjadi PNS, silahkan kamu mengajukan cita-citamu setinggi langit. Kalau orang tua sudah mengadahkan tangannya, mendoakan wajahnya ke langit, membasahi pipinya karena air matanya, dia berdoa, tembus arsy Allah, dan doa itu mustahil tidak dijawab oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Doaul walidain ila walidihi ka doail anbiya ila ummatihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya sama makbulnya sebagaimana doanya Nabi kepada para umatnya. Siapa yang ingin sukses dalam perkara dunia, rumahnya besar, mobilnya besar, hartanya melimpah, rezekinya tanpa batas diberikan oleh Allah, selamat dunianya, masuk surga di ghairi hisab,
salah satu kuncinya berbakti sama kedua orang tua. Jelas ya? Jelas ya? Bahkan Nabi dalam hadis yang lain menjelaskan al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, surgamu di bawah telapak kaki ibumu. Inilah pesan Al-Quran. Kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Di samping kita baca, kita pahami dan kita amalkan isinya. Salah satu pesan termulia yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran, hormati, muliakan kedua orang tua. Baginda Rasul Muhammad SAW pada umur 6 tahun dibawa oleh ibunya menuju Madinah. Untuk apa? Ziarah ke makam bapaknya. Umur 6 tahun Nabi dibawa oleh ibunya ziarah ke makam bapaknya di Madinah. Padahal jarak Mekah Madinah 475 kilo. Belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan cepat, belum ada kereta api. Waktu itu ada kuda dan onta. Demi hormat sama bapaknya, ibunda Nabi membawa Rasulullah ziarah ke makam bapaknya. Jarak Mekah Madinah 475 kilo. Jauh apa dekat? Jauh. Makanya bapak ibu yang kebetulan orang tuanya meninggal dunia, tidak hanya menunggu setahun sekali ziarah kubur. Nabi suruh wal anfazuruha, sekarang ziarah kuburlah kalian. Kenapa disuruh ziarah kubur? Supaya kita ingat mati, supaya kita ingat bahwa suatu saat kita pun juga akan mati. Itu cara kita menyambung rahim kepada karib kerabat yang telah meninggal dunia. Nah, ini makam bapakmu ya, jangan lupa doa ya. Kenapa kita ziarah kubur? Supaya nyambung silaturahim kepada yang telah meninggal dunia. Apakah yang mati tahu siapa yang datang ke kuburnya? Tahu. Apa kata Allah? Wa qul malu, beramallah kalian, Salah satu amal itu berdoa, menziarahi kubur, bersedekah atas orang tua yang telah meninggal dunia. Kenapa Allah bilang wa qul malu? Fasyarallahu amalakum. Allah melihat amal kita, Nabi melihat amal kita. Wal mu'minun, ibu bapak yang telah meninggal dunia menyaksikan anak-anakku besar, rajin sholat, rajin ibadah, dikunjungi kuburku. Itu kata Allah menjelaskan kita. Makanya ketika pada waktu tertentu diberikan kelapangan rezeki, kita bersedekah, kita bantu fakir miskin yatim piatu, kita undang karib kerabat dan jiran, kita suruh ustaz mubalik tuan guru doakan orang tua saya yang telah meninggal dunia ya, lalu disuruh tahlil, lalu kemudian mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah, lapang kuburnya, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Itu yang kita baca. Ternyata dalilnya dalam Al-Quran jelas. Nabi pada usia 25 tahun pulang dari berdagang. Semua rombongan pulang langsung ke Makkah. Tapi Nabi mengambil untanya lalu tertatih-tatih mencari kubur ibunya. Karena umur 6 tahun pada waktu pulang dari ziarah kubur bapaknya di Madinah, ketika dia pulang ke Makkah, ibunya antara Mekah Madinah meninggal di satu kampung namanya Abwa. Padahal Nabi umurnya baru 6 tahun. Ketika 25 tahun mengunjungi kubur ibunya, menangis meleleh air mata membasahi pipi. Terkenang bagaimana ibu yang sayang dan cinta. Terkenang selama ini tidak bisa merasakan pelukan kasih dari seorang ibu. Tapi itulah takdir Nabi ziarah kubur. Makanya kita para umatnya, wal anfazuruha, kalian para umatku ziarah kubur orang tua. Supaya itu cara kita berbakti kepada yang tua yang telah meninggal dunia. Jelas? Maka kepada ahli waris, ahli dan karib kerabat orang tua yang telah meninggal dunia, dengan keberkahan Ramadan, dengan nuzul Quran, kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka di sana dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, kita diberikan sehat jasmani rohani, dipanjangkan umur, diberikan kesempatan untuk senantiasa menutup Ramadan dalam kebaikan dan ketaatan. Sisa umur kita
berisi dalam iman dan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menguatkan iman, menambah pahala dan amal di sisi Allah, dan Ramadan kali ini semoga menjadi Ramadan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.